Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 program studi Pendidikan Matematika FKIP Unisula. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ulil Albab SPD MPD. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alivia Ifada dengan NIM 34202400001. Kemudian ada rekan saya Reinhard Akbar Fawaz Wardani dengan NIM 3422024000020. Yang selanjutnya Yosifa Khairunisa dengan NIM 3422024000035. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ontologi matematika. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang sesuatu yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Berikut adalah pendapat tokoh-tokoh filsafat mengenai ontologi di antaranya. Yang pertama dari Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Yang kedua, Aristoteles mengatakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Yang selanjutnya dari Nung Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang universal dan tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Kemudian aspek ontologi matematika. Aspek ontologi pada ilmu matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metodis. Matematika merupakan ilmu ilmiah dan bukan fiktif. Yang selanjutnya adalah sistematis. Ilmu matematika adalah ilmu telaah pola dan hubungan. Artinya kajian-kajian ilmu matematika saling berkaitan antara satu sama lain. Selanjutnya, matematika itu koheren. Konsep, perumusan, definisi, dan teorema dalam matematika saling bertautan dan tidak bertentangan. Selanjutnya, rasional. Ilmu matematika sesuai dengan kaidah berpikir yang benar dan logis. Kemudian, aspeknya yaitu komprehensif. Objek dalam matematika dapat dilihat secara multidimensional, yaitu dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya, radikal, yaitu dasar ilmu matematika adalah aksioma-aksioma yang telah terbukti kebenarannya. Terus, yang terakhir aspeknya yaitu universal. Ilmu matematika kebenarannya berlaku secara umum dan di mana saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yosifa Khairunisa. Kepada Mbak Yosifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu hakikat kebenaran realis. Hakikat kebenaran realis dalam matematika melibatkan kepercayaan bahwa entitas dan kebenaran matematika ada secara independen dari pemikiran manusia dan dapat ditemukan alih-alih diciptakan. Perspektif ini yang dikenal sebagai realisme matematika menyatakan bahwa pernyataan matematika memiliki nilai kebenaran yang pasti terlepas dari kemampuan kita untuk membuktikannya. Konsep utama dalam realisme matematika. Yang pertama, realisme alami. Kebenaran matematika bersifat objektif dan dapat diketahui, meskipun tidak selalu bisa dibuktikan secara langsung. Yang kedua, ilmu pola. Matematika mempelajari pola dalam objek nyata, bukan entitas abstrak. Pendekatan ini tidak memerlukan kebenaran dunia matematika yang terpisah. Yang ketiga, realisme Aristoteles. Entitas matematika itu nyata dan bersifat konkret, berasal dari struktur dan kuantitas yang ada dalam dunia fisik, bukan dari dunia abstrak.
Yang keempat, teori himpunan dan realisme. Setiap pernyataan matematika memiliki nilai kebenaran tertentu, walau mungkin tak bisa kita buktikan. Ini menimbulkan kritik dari mereka yang menolak eksistensi entitas abstrak. Yang kelima, penjelasan matematika. Matematika dipandang mampu menjelaskan fakta-fakta ilmiah, bukan hanya sekedar alat bantu. Yang selanjutnya yaitu objek matematika secara ontologi. Sifat ontologis objek matematika merupakan topik filsafat kompleks yang mengeksplorasi keberadaan dan sifat entitas matematika. Pembahasan ini seringkali berkisar pada apakah objek matematika itu nyata dan tidak bergantung pada pemikiran manusia atau sekadar konstruksi konseptual. Objektifikasi dan realitas objek matematika yaitu sebagai berikut. Objek matematika sebagai produk wacana. Objek matematika tidak nyata secara independen, melainkan dibentuk melalui bahasa, wacana, dan representasi manusia atau proses objektifikasi. Yang kedua, peran objek diskursif. Dalam pembelajaran, terutama kalkulus, objek-objek konkret dan diskursif seperti grafik dan contoh visual membantu siswa memahami konsep abstrak seperti turunan. Yang ketiga, evolusi representasi. Representasi matematika dalam pendidikan berkembang dari skema sederhana ke visualisasi yang lebih realistis dan konseptual, mencerminkan perubahan cara konsep matematika dipahami dan diajarkan. Pertanyaan tentang apakah objek matematika itu nyata atau hanya sekadar konstruksi konseptual merupakan perdebatan filosofis yang sudah berlangsung lama. Penelitian menunjukkan bahwa objek matematika pada dasarnya merupakan hasil wacana manusia dan diwujudkan melalui proses yang disebut objektifikasi. Konsep ontologi matematika. Konsep dalam ontologi matematika adalah entitas abstrak yang mempresentasikan ide, objek, atau hubungan matematika secara formal dalam suatu sistem pengetahuan. Konsep matematika dalam ontologi didefinisikan secara eksplisit dan terstruktur, sehingga dapat digunakan untuk mengorganisasi, menghubungkan, dan memproses pengetahuan matematika secara sistematis. Konsep-konsep dasar atau primitif dalam matematika seperti titik dan garis memiliki status ontologis yang menjadi perdebatan sejak akhir abad ke-19. Frege menekankan perlunya definisi yang jelas untuk setiap objek matematika, sedangkan Hilbert memperkenalkan pendekatan di mana konsep primitif didefinisikan secara implisit melalui relasi yang ditetapkan oleh aksioma, tanpa perlu merujuk pada intuisi atau persepsi ruang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reinhard Akbar Fawaz-Wardani. Kepada Saudara Reinhard, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah simbol dalam ontologi matematika. Simbol dalam ontologi matematika adalah elemen dasar yang digunakan untuk merepresentasikan konsep, operasi, dan objek matematika secara formal. Simbol matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspresi, tetapi juga membentuk dan mendefinisikan konsep matematika itu sendiri dalam sistem ontologis. Simbol dalam matematika berfungsi sebagai alat representasi untuk konsep dan objek matematika. Dalam ontologi matematika, simbol tidak hanya sekadar notasi, tetapi juga bagian dari struktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran pengetahuan. Seperti dalam pengembangan ontologi matematika untuk rekayasa yang memfasilitasi pertukaran informasi antar agen. Banyak simbol matematika bersifat arbiter, yang artinya makna simbol tidak melekat pada bentuknya, tetapi ditentukan oleh kesepakatan dan konvensi dalam komunitas matematika. Selanjutnya, aksioma dalam ontologi matematika. Aksioma dalam ontologi matematika adalah pernyataan dasar yang tidak dibuktikan, digunakan secara implisit untuk mendefinisikan struktur dan konsep matematika. Aksioma itu sendiri berperan sebagai fondasi sistem matematika, mendefinisikan relasi antara konsep secara implisit. Dalam ontologi matematika, aksioma tidak mendefinisikan objek matematika secara langsung, melainkan menetapkan hubungan antara istilah-istilah primitif.
seperti titik dan garis dalam geometri. Dengan kata lain, makna istilah-istilah ini ditentukan oleh cara mereka saling berhubungan dalam sistem aksioma, bukan oleh deskripsi intuitif atau pengalaman. Dalam pendekatan Hilbert, aksioma tidak hanya menjadi dasar logis, tetapi juga berfungsi sebagai definisi implisit bagi konsep primitif, sehingga ontologi matematika dibangun dari sistem aksioma yang saling terkait. Selanjutnya, makna kebenaran dalam matematika. Makna kebenaran dalam matematika menurut pendekatan ontologis berkaitan erat dengan pertanyaan tentang keberadaan objek-objek matematika dan bagaimana kebenaran pernyataan matematika bergantung pada eksistensi dan sifat objek-objek tersebut. Pendekatan ontologis menekankan bahwa kebenaran matematika tidak hanya soal konsistensi formal, tetapi juga terkait dengan realitas atau eksistensi entitas matematika itu sendiri. Pendekatan klasik atau Platonisme menyatakan bahwa kebenaran matematika bergantung pada keberadaan objek-objek matematika yang bersifat objektif dan independen dari pikiran manusia. Pernyataan matematika dianggap benar jika sesuai dengan fakta tentang objek-objek abstrak tersebut. Kemudian kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu ontologi matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan dan sifat objek-objek matematika. Terdapat dua pandangan utama, yaitu realisme yang menganggap objek matematika ada secara independen dari pikiran manusia dan konstruktivisme yang melihatnya sebagai hasil wacana dan representasi manusia. Matematika sebagai ilmu memiliki ciri sistematis, rasional, dan berbasis aksioma. Dalam pandangan ontologis, kebenaran matematika dianggap lebih dari sekedar konsistensi logis, melainkan terkait dengan eksistensi objek-objek matematika itu sendiri. Konsep, simbol, dan aksioma saling berhubungan sebagai fondasi struktur matematika. Secara keseluruhan, ontologi matematika berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang sebenarnya dipelajari dalam matematika dan bagaimana kebenaran serta keberadaan objek matematika dipahami. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak Ulul Albab dan rekan-rekan yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.